Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Cerita lanjutan dari series Rara Sukma, dan untuk kisah kali ini berjudul Aul. Buat teman-teman yang belum mengikuti cerita Rara Sukma sebelumnya, nanti teman-teman silahkan kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Perwakilan dari para warga yang terdiri dari Udin, Oman, juga Bu Fitri dan Celis serta Mang Uum akhirnya masuk ke dalam rumah, dan Dewi, Rara serta Danang ikut masuk dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mang Uum kembali bercerita atas apa yang terjadi, tentang ritual adat pemakaman, lalu tentang teror yang dialami warga dan istrinya. Semuanya Mang Uum ceritakan. Dia juga berkata bahwa Pak Dadan hari ini harus tetap dimakamkan, karena kalau tidak, semua warga pasti akan celaka seperti halnya Usro yang kini menghilang entah kemana. Dewi hanya bisa terdiam. Dia tahu bahwa semua ini berawal dari keegoisan keluarganya yang tidak mau memakamkan ayahnya sendiri secara adat yang ada di desa ini. Tapi di satu sisi dia juga tidak bisa melawan ibunya sendiri yang kini masih menangis di dalam kamarnya dan belum mau keluar hingga sekarang. "Ra," kata Dewi, "gue harus gimana? Gue bingung, bingung." Dewi terlihat menunduk, namun Rara hanya menatapnya secara perlahan. Dia juga menatap ke arah kamar di mana jasad Pak Dadan terbaring di sana dan belum dimakamkan. Danang yang tahu ketika Rara sedang menatap seluruh rumah dengan wajahnya seperti itu, tiba-tiba mengangkat tangannya ke arah mulut, mengisyaratkan bahwa Dewi harus diam sebentar. Rara tiba-tiba langsung menghela nafas di depan mereka semua. Dia melirik ke arah Dewi dan Danang sambil mengangguk. Lalu tidak lama Danang mengangkat tangannya dan mempersilahkan Rara untuk berbicara. Sebenarnya semua yang terjadi di desa ini berhubungan, dan itu tidak dipungkiri ketika semuanya berasal dari rumah ini, Wi, katanya dengan nada yang pelan. Kalau kalian tahu, ini perbuatan salah satu makhluk bernama Aul yang mengakibatkan salah satu warga di sini menjadi korban, dan 2 orang sopir ambulan yang kita temui di jalan. Hal itu sontak membuat para warga yang ada di dalam saling bertatapan. Mereka tidak mengetahui bahwa ada 2 korban lagi selain Usro pada malam itu. Apalagi ketika Rara menyebut kata Aul, Udi yang seperti mengingat sesuatu tiba-tiba bertanya kepada Mang Uum yang merupakan orang yang dituahkan di desa. "Mang, Ari Aul teh ngaran desa urang kan? Yang dulu namanya Babakan Aul." Tiba-tiba semua jantung mereka mendadak bergetar secara beberapa detik. Seperti ada sebuah tekanan yang membuat mereka tiba-tiba merasakan hal itu di sekeliling mereka. Semuanya mendadak terdiam, begitu pula Rara yang merasakan sesuatu yang aneh dengan hawa di sekitarnya. Mang Uum yang merasakan hal tersebut hanya menggelengkan kepala dengan pelan. Dia ingat bahwa dulu nama desa ini terkenal dengan nama desa Babakan Aul. Tapi entah mengapa kakek buyutnya yang pada waktu itu masih hidup menghapus nama Aul yang ada di belakangnya sehingga hanya tersisa menjadi desa Babakan. Dia juga tidak tahu Aul itu apa, karena semuanya seperti sengaja dihilangkan oleh leluhurnya sehingga dirinya tidak mengetahui kata Aul itu. "Neng," tanya Mang Uum, "punten, apa benar Aul yang Neng katakan tadi adalah penyebab semua ini? Tapi punten, Aul yang Neng maksud itu apa? Apakah dedemit atau apa?" Rara hanya menggelengkan kepala. Dia berkata bahwa Aul itu adalah makhluk mitos yang diam di hutan selatan seperti yang ada di belakang hutan bambu yang ada di desa ini. Dia juga mengungkit-ungkit dengan adat istiadat pemakaman di desa yang berkata bahwa setiap warga yang ada di desa harus dipotong kepalanya ketika meninggal. Karena Rara tahu bahwa Aul sebenarnya mengincar kepala manusia untuk dia pakai di lehernya, menggantikan kepala anjing yang menempel di tubuhnya. Mang Uum hanya bisa terdiam ketika Rara berkata seperti itu. Dia yang hanya menjalankan adat tersebut tanpa tahu alasan dibaliknya,
kini mengetahuinya, dan mungkin inilah malapetaka yang dikatakan oleh kedua orang tuanya ketika melanggar adat pemakaman ini. Dan kini malapetaka itu sudah datang kepada mereka dan memakan korban. Mang Uum menghela nafas panjang. Dia mengangkat tangannya dan menutupi wajahnya. Dia merasakan bersalah karena kemarin tidak memaksakan dirinya untuk bisa mengubur Pak Dadan meskipun harus berdebat dengan Bu Norma. Sekarang hal itu sudah terlambat. Kini kehilangan Usro yang meninggalkan istrinya sendirian sekarang. Mang Uum melirik ke arah Bu Fitri yang kini sudah tersadarkan kembali di dalam rumah. Dia duduk sambil menunduk dengan air matanya yang sudah mengering. Tidak lama dia berbicara kepadanya. "Punten Bu, punten. Ini salahku. Aku yang tidak bisa tegas sehingga Usro menghilang sekarang." Rasa bersalah Mang Uum seketika menyelimuti tubuhnya. Dia juga melihat kepada istrinya yang duduk di dekat Bu Fitri. Istrinya hanya mengangguk pelan seperti mengisyaratkan bahwa dia tidak apa-apa. Dan Mang Uum selaku warga desa harus menyelesaikan semuanya. Mang Uum membalas anggukan istri dengan anggukan lagi. Lalu tidak lama dia kembali berbalik ke arah Dewi, Rara dan Danang yang ada di depan mereka. "Jadi sekarang gimana? Apa kita harus tetap memakamkan Pak Dadan sesuai adat atau gimana?" kata Mang Uum yang terlihat mencari solusi atas masalah yang sedang mereka hadapi. Rara yang berada di paling depan seketika menengok ke arah Dewi. Dia menatap perlahan dirinya dan memegang tangannya agar dia bisa tenang. "Wi, sepertinya bokap lu harus dimakamkan sekarang. Apapun yang terjadi, meskipun nyokap lu gak terima akan kejadian ini, tapi hal ini perlu kita lakukan. Semoga ketika pemakaman itu berjalan lancar, Aul yang kini sedang meneror desa akan berhenti dan dia akan menjauh dari desa ini." Dewi yang mendengar hal itu kini terdiam sebentar. Hatinya bergejolak karena sekarang ada dua keputusan yang saling bertentangan. Namun setelah melihat Rara dan juga warga yang kini sudah memakan korban, dia hanya bisa mengangguk pelan dan berkata kepadanya, "Iya Ra, kita makamkan saja sekarang ayah agar tenang dan tidak menjadi malapetaka lagi bagi warga desa," katanya dengan nada yang pelan. Rara yang mendengar hal itu seketika tersenyum. Lalu tidak lama dia melirik ke arah Danang untuk kembali mengambil alih pertemuan tersebut sebagai perwakilan dari pihak keluarga. Dia sepertinya mengerti apa yang dimaksud Rara. Lalu tidak lama dia berkata kepada Mang Uum bersama dengan para warga yang ada di sana. "Ya sudah, izin dari Dewi sudah ada. Jadi Mang Uum sudah bisa mempersiapkan semuanya untuk melanjutkan pemakaman Pak Dadan. Namun aku juga meminta ada warga yang ikut bersamaku untuk mencari Usro yang tadi Mang Uum katakan hilang akibat Aul itu. Mungkin para warga akan dibagi oleh dua kelompok, Mang. Aku dan sebagian warga mencari Usro dan Mang Uum melanjutkan pemakamannya dengan Rara. Tapi masalah Bu Norma gimana? Aku merasa nggak enak dengan Bu Norma," tanya Mang Uum yang memotong perkataan Danang pada saat itu. "Masalah Bu Norma nanti biar Dewi yang handle," jawab Danang. "Bener kan Wi, lu jaga di rumah saja, jagain nyokap lu. Memang pasti sakit seperti itu, kita kehilangan dua teman kita. Tapi hal itu harus beliau terima karena ini menyangkut keselamatan warga desa." Dewi yang ada di dekatnya hanya mengangguk. Dia berkata bahwa dia akan menjaga ibunya selagi mereka memakamkan Pak Dadan dan mencari Usro yang menghilang entah kemana. "Sudah kalau seperti itu, aku sebagai orang yang dituakan di kampung merasa lega karena izin sudah didapatkan. Masalah pencarian Usro paling aku serahkan kepada Udi dan Oman yang lebih tahu tentang hutan bambu dan hutan lebat yang ada di belakangnya. Semoga Usro bisa ditemukan dan teror yang mengintai desa bisa menghilang ketika pemakaman ini sudah selesai dilaksanakan di hari ini." Semua warga termasuk Dewi, Rara, dan Danang hanya bisa mengangguk pelan mendengar ucapan dari Mang Uum. Dan setelah itu akhirnya mereka mulai bersiap-siap untuk melakukan hal tersebut dengan harapan semua teror dan malapetaka yang dialami oleh mereka bisa menghilang setelah semuanya selesai. "Neng, apa benar ibu nggak apa-apa?" Nampaknya Mang Uum masih ragu atas apa yang sudah diputuskan di pagi itu. Dewi yang pada saat ini baru saja keluar dari kamar Bu Norma hanya mengangguk pelan sambil berkata, "Apa Mang? Biarkan Mama aku yang urus. Mang Uum bantu pemakaman ayah saja bareng sama Rara ya. Minta tolong ya Mang. Mohon maaf sudah merepotkan. Masalah Bu Fitri dan Usro nanti kita bicarakan setelah semuanya selesai. Karena aku sebagai anak ayah merasa tidak enak atas apa yang menimpa Bu Fitri sekarang ini."
kata Dewi yang berdiam diri di depan pintu kamar Bu Norma yang masih tertutup. Mang Uum mengangguk pelan. Dia seketika membalikan badannya dan melihat para warga yang sudah bersiap-siap untuk membuka kamar di mana jasad Pak Dadan disimpan di rumah itu. Salah satu warga akhirnya membuka pintu tersebut. Dan ketika pintu itu terbuka sepenuhnya, bau busuk tiba-tiba menyeruak ke seluruh ruangan. Bau dari jasad yang belum dimakamkan selama beberapa hari membuat beberapa warga langsung menutup hidungnya dan enggan masuk ke dalam kamar. Coba kasih kamar lagi biar nggak bau. Kalau perlu nanti kita mandikan lagi di pemakaman biar jasad Pak Dadan bersih kembali sebelum dimakamkan, kata Mang Uum yang kini memberi perintah kepada semua warga yang ikut membantunya. Rara yang ikut menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam. Dia menatap tajam ke arah jasad Pak Dadan yang ada di dalam kamar. Tatapannya terlihat lurus tanpa pernah berkedip sedikit pun ke arahnya. Dia hanya mundur beberapa langkah ketika jasad itu akhirnya dikeluarkan kembali dengan keranda mayat yang sudah disiapkan oleh para warga di luar rumah. Rara penasaran bagaimana ritual adat ini berlangsung karena seperti ada sebuah kejanggalan dari apa yang dibicarakan oleh para warga tentang pemakaman manusia tanpa kepala ini. Setelah jasad tersebut dimasukkan kembali ke dalam keranda dan ditutup oleh kain berwarna hijau, Rara akhirnya membalikan badannya dan berkata kepada Dewi yang masih ada di dekat kamarnya pada saat itu. "Wi, gue berangkat ya. Doain agar semuanya lancar dan kematian bokap lu bisa tenang setelah semuanya selesai," kata Rara yang mulai melangkahkan kakinya mengikuti rombongan para warga yang kini sudah mulai berangkat lagi ke pemakaman. Iya. Kalau Danang sudah kembali tolong info gue ya. Karena sepertinya ada sesuatu yang harus gue lakuin di sana. Gue penasaran atas apa yang sebenarnya terjadi di ritual itu sampai benar-benar selesai." Dewi yang mendengar hal itu hanya mengangguk. Dia tersenyum kecil meskipun di dalam hatinya kini ada banyak sekali perasaan sedih dan khawatir atas kondisi yang dia alami sekarang. Rara yang melihat respon tersebut seketika membalasnya dengan senyuman. Dia mengangkat tangannya dan kembali berkata, "Nah gitu dong. Ketua dari Rara Sukma sudah seharusnya kuat seperti itu," kata Rara sambil tersenyum. "Ya sudah, gue berangkat ya Wi." Pemakaman jasad Pak Dadan untuk kedua kalinya nampaknya tidak menemukan kesulitan. Para warga yang ikut mengantarkan jasad tersebut ke pemakaman umum yang ada di belakang desa terlihat saling bergantian untuk mengangkut keranda mayat yang mereka bawa. Rara mengikuti mereka dari belakang. Dia memperhatikan sekitar jalanan kecil yang tembus ke pemakaman. Lalu tidak lama dia berdiam diri di depan gerbang pemakaman yang tertulis Pemakaman Umum Desa Babakan. Dia juga kembali melihat sebuah tulisan yang sudah terhapus, yaitu tulisan Aul yang kini dicat sehingga tulisannya tersamarkan. Meskipun catnya sudah terkelupas dan bahkan berkarat, namun tulisannya masih sedikit terbaca apabila kita melihatnya dari jelas. Tatapan Rara langsung berubah. Dia seketika melirik ke arah rumpun bambu yang mengelilingi pemakaman itu. Dan terlihat ada beberapa mata dari anjing hutan yang seketika menghilang ketika dia melihatnya. Rara tahu bahwa ada yang mengawasi rombongan ini ketika memasuki pemakaman. Namun dia tidak menyangka bahwa hewan-hewan hutan bisa ikut mengawasi hal tersebut. Dia semakin heran dengan ritual ini. Firasatnya seperti menemukan ada yang salah, namun dia tidak bisa begitu saja memutus ritual yang sudah berlangsung lama di desa ini tanpa ada solusi atas hal tersebut. Sehingga dia hanya bisa mengikutinya hingga ke pemakaman. Rara yang akhirnya kembali berjalan ke arah makam yang kini digali kembali oleh beberapa warga. Terlihat pula ada orang yang membawa meja kecil untuk memandikan jasad Pak Dadan dengan selang air yang terus mengalir di sana. Sebagian warga seperti ingin menutup meja kecil itu. Hal itu dilakukan agar orang luar seperti Rara tidak melihat proses pemotongan kepala yang mungkin akan membuatnya mual dan muntah. Namun Rara yang merupakan wanita satu-satunya di sana tiba-tiba berkata kepada Mang Uum, "Mang, sudah biarkan saja aku melihat semua prosesnya. Aku sudah terbiasa dengan hal ini," katanya dengan nada yang pelan. Rara juga melihat ke sekeliling makam itu. Matanya secara beberapa detik berubah menjadi memutih dan dia melihat banyak sekali orang yang berdiri di dekat batu-batu nisan mereka dengan tubuhnya yang tidak berkepala. Kepala mereka semua terpisah dan anehnya semua kepala itu seperti terlihat berbeda dengan tubuhnya yang sedang berdiri di sana. Kepala itu seperti terlihat hancur, bahkan sebagian sudah menghitam atau berupa tulang belulang dengan daging yang sudah dimakan oleh belatung. Namun tubuh-tubuh mereka terlihat terawat.
seperti memang sengaja dipisahkan antara tubuh dan kepala mereka, namun kepala mereka seperti dibiarkan begitu saja. Mereka yang tahu bahwa di sana ada yang bisa melihat mereka hanya bisa menganggukkan tubuhnya tanpa kepala kepada Rara secara serentak, seperti ada pesan yang akan disampaikan. Namun hal itu tidak dimengerti oleh Rara yang kini berdiri di sana. Rara yang tidak ingin larut dengan penglihatannya akhirnya mulai menutup matanya dan kembali melihat proses pemakaman itu. Jasad Pak Dadan kembali dimandikan. Beberapa warga di sana terlihat menutup hidungnya dengan kain yang dia bawa dan baju yang dia kenakan. Terlihat ada beberapa belatung yang mulai menggerogoti tubuhnya ketika sedang dimandikan. Hal itu memang wajar karena mayat tersebut tidak diawetkan dan dibiarkan begitu saja selama beberapa hari sebelum akhirnya dimakamkan kembali. "Mang, jasadnya sudah selesai dimandikan," kata salah satu warga yang kini berkata kepada Mang Uum yang sudah siap dengan parang yang disarungkan di pinggangnya. Mang Uum yang berdiri di dekat Rara akhirnya meminta izin untuk berjalan ke arah jasad Pak Dadan dan menarik parangnya yang terlihat sangat tajam dan berkata kepada para warga untuk mundur beberapa meter darinya. Terlihat salah satu warga langsung menyimpan kain putih bersih di bawah kepalanya. Kain itu mungkin sengaja diletakkan di sana sebagai tempat kepalanya ketika sudah terpisah. Mang Uum kini memegang parangnya. Dia membacakan beberapa mantra sambil menatap parang itu secara perlahan. Tidak lama, dia langsung mengusap-ngusap kepala Pak Dadan yang sudah dimandikan. Lalu seketika itu dia mengangkat kedua tangannya hingga ke atas kepala. Dan dengan sekuat tenaga, dia menebas leher Pak Dadan itu dengan satu tarikan nafas. Trak! Entah tenaga Mang Uum memang terlalu besar atau dia sudah ahli dalam hal itu. Terdengar jelas tulang leher yang kuat itu seketika patah ketika dia melayangkan parangnya dari atas dengan sekuat tenaga. Rara yang melihat hal seperti itu hanya bisa menggelengkan kepalanya. Karena menurutnya orang biasa tidak mungkin bisa mematahkan kepala manusia dengan parang yang tajam dengan sekali tebas kecuali sudah dilatih dari kecil dan terbiasa melakukan hal tersebut. Tidak ada ekspresi kaget atau ketakutan dari para warga. Nampaknya warga sudah terbiasa akan hal tersebut sehingga ketika kepalanya terputus seketika dari tubuhnya, salah satu warga langsung membungkus kepala itu dengan kain putih yang ada di sana. Lalu tidak lama beberapa warga juga langsung membungkus tubuh Pak Dadan yang sudah tidak berkepala dengan kain kafan dan mulai untuk memakamkannya di lubang yang sudah dipersiapkan. Tidak ada hal yang berbeda dengan pemakaman yang biasa Rara lihat. Pemakaman itu layaknya pemakaman biasa, namun bedanya kini kepala Pak Dadan tidak ikut dimakamkan. Kepala yang sudah dibungkus oleh kain putih itu langsung diserahkan kepada Mang Uum untuk disimpan di tempat yang dia ketahui. Pemakaman itu berjalan dengan lancar. Para warga mulai menutupi makam tersebut dengan tanah yang menempel batu nisan yang kemarin tergeletak begitu saja di dekat makam ketika jasad Pak Dadan dibawa pulang ke rumah. Setelah itu Mang Uum memimpin upacara terakhir kepada Pak Dadan. Dan akhirnya warga mulai membubarkan diri dengan harapan teror yang terjadi kemarin malam tidak akan terjadi lagi pada malam ini. Kini hanya Rara dan Mang Uum yang masih berada di pemakaman. Mang Uum yang mengetahui bahwa Rara ada di belakang dirinya langsung berkata, Neng mau ikut menyimpan kepala ini," kata Mang Uum dengan nada yang pelan. "Iya Mang, aku kan sudah bilang akan mengikuti ritualnya sampai selesai. Emangnya mau disimpan di mana Mang kepalanya?" tanya Rara. Mang Uum hanya terdiam sebentar. Dia melihat potongan kepala itu secara perlahan sebelum akhirnya dia menjawab apa yang Rara tanyakan. "Jauh Neng, harus ikut ke dalam hutan karena ini adalah tempat yang sudah ditentukan oleh kakek buyutku sewaktu tinggal di desa ini. Kalau Neng mau ikut ayo, tapi Neng hati-hati, di sana jangan tertipu dengan penglihatan Neng ya. Karena ketika Neng sudah menyimpan kepala dari jasad ini dan menguncinya, dalam sebulan kemudian jiwa Pak Dadan akan muncul dan berkeliaran di hutan sehingga terkadang mengecoh mata manusia. Dan itu adalah tanda bahwa ritualnya sudah selesai dilakukan." Mang Uum yang berkata tiba-tiba membuat pandangan Rara berubah. Dia shock atas pernyataan terakhir darinya. Bahkan dia seketika langsung menyetop perkataan Mang Uum dan berkata, "Mang bilang ketika kita menyimpan kepala ini, suka ada yang menyerupainya selama sebulan penuh di sana. Dan itu menandakan ritualnya berakhir," katanya dengan nada yang heran. Mata Rara tiba-tiba berubah. Sorot matanya berubah menjadi tajam ke arahnya. Sepertinya
keanehan dan firasat dirinya sudah mulai terkuak secara perlahan. Maaf Mang, yang aku tahu, jiwa manusia itu tidak bisa dilihat oleh mata telanjang. Dan sepertinya apa yang Mang lihat apabila ada yang menyerupai ketika orang yang sudah meninggal itu bukanlah jiwa dirinya, melainkan... Suasana di desa Babakan kini secara perlahan berubah. Orang-orang yang mengantarkan pemakaman Pak Dadan kini bisa pulang dengan perasaan lega. Mereka berdoa bahwa apa yang terjadi kemarin malam tidak terulang lagi dan mereka bisa tidur dengan tenang. Para warga secara perlahan-lahan berbondong-bondong berjalan kembali ke arah desa. Di sana terlihat Dewi yang menunggu di depan rumahnya sambil menjaga ibunya yang hingga saat ini masih tidak mau keluar dari dalam kamarnya. "Pak, sudah selesai pemakamannya?" tanya Dewi sambil menghampiri para warga yang melintas di depan rumahnya. "Sudah Neng, pemakamannya sudah dilaksanakan. Sekarang tinggal benerin rumah-rumah yang..." "Ah iya," tiba-tiba Dewi memotong ucapan salah satu warga yang ada di sana. "Masalah rumah-rumah yang rusak nanti didata saja Pak. Lalu nanti dirinci butuh biaya berapa. Soalnya ini juga tanggung jawab kami dari pihak keluarga yang mengakibatkan ada kejadian kemarin malam. Sama Bu Fitri juga nanti ditolong dibantu ya. Kalau misalkan memang Usro yang menjadi korban kejadian kemarin nyawanya tidak bisa diselamatkan, tolong dibantu untuk biaya pengurusannya ya. Sama kerugian yang Bu Fitri terima, biar aku yang bertanggung jawab akan hal ini." Para warga mengangguk mendengar hal itu. Dan Dewi seketika mengangkat tangannya dan mengajak semua warga yang di sana untuk salaman. "Maafin keluarga kita ya. Maafin juga Mama ya Pak. Mungkin hati Mama masih bisa menerima hal ini sehingga dia melakukan hal seperti itu tadi pagi," kata Dewi sambil menyalami para warga yang ada di sana. Para warga di desa Babakan yang menghormati Bu Norma dan keluarganya kini hanya mengangguk. Mau bagaimanapun itu adalah keluarga yang membantu para warga di desa ketika sedang ada kesusahan. Tidak terhitung banyak sekali kebaikan yang sudah mereka lakukan kepada warga, sehingga mereka hanya mengangguk dan memaafkan apa yang sudah dilakukan oleh Bu Norma pada saat itu. "Iya Neng, kita para warga meminta maaf atas apa yang terjadi di desa ini, karena mau bagaimanapun ini adalah sebuah tradisi, dan Pak Dadan yang lahir dan besar di desa ini mau tidak mau harus mengikuti tradisi itu. Apalagi setelah kejadian kemarin malam yang mengakibatkan Usro hilang hingga hari ini. Semoga apa yang terjadi kemarin tidak akan terjadi lagi pada malam ini Neng. Karena Pak Dadan kini sudah dimakamkan kembali, tinggal Mang Uum sama teman-teman Neng yang menyelesaikan semuanya sekarang sambil membawa kepala Pak Dadan." Dewi yang mendengar hal itu hanya bisa mengangguk. Dia juga berharap bahwa apa yang terjadi kemarin malam tidak akan terulang lagi, apalagi sekarang ada Rara dan Danang yang mungkin saja membantu membereskan semua yang sudah terjadi selama beberapa hari ini. Para warga yang sempat berhenti di depan rumah yang besar itu akhirnya kembali pamit ke arah Dewi. Mereka menganggukkan kepalanya secara perlahan dan melanjutkan perjalanannya ke arah rumah-rumah mereka yang ada di desa. Panas yang terik dengan angin sepoi-sepoi dari hutan bambu yang ada di seberang rumah Dewi yang besar itu membuat dirinya terlihat diam sejenak di sana. Dia merasakan pemandangan di desa yang menjadi kampung halaman ayahnya yang tenang ketika siang. "Semoga semuanya berjalan lancar dan tidak ada korban lagi pada malam ini, sehingga Mama dan aku bisa pulang kembali ke kota setelah semuanya selesai," gumamnya sambil beranjak kembali masuk ke dalam rumah yang ada di belakangnya. Hawa sejuk pedesaan yang membuat hati tenang dengan suara-suara dari dedaunan yang berjatuhan tertiup angin kini dirasakan juga oleh Rara sekarang. Dia kini berjalan dengan Mang Uum yang sedang menyusuri hutan bambu yang ada di dekat desa dan berbatasan dengan hutan pegunungan selatan yang ada di belakangnya. "Nah Neng, ini hutan bambu milik Emang dan di ujung sana milik Pak Dadan. Memang milik Pak Dadan itu paling luas di sini karena Mang dari dulu dipercaya untuk mengurusnya dan menjualnya ketika sudah bisa dipanen," kata Mang Uum yang berjalan sambil menjelaskan tentang hutan bambu yang mereka lewati. Memang hutan bambu yang luas di dekat desa bukanlah tanpa sebab. Para warga di desa Babakan pasti mempunyai beberapa petak tanah yang ditanam oleh bambu dan dibiarkan tumbuh begitu saja. Bambu-bambu itu terlihat lebat karena tanah di sekitar desa Babakan memang subur untuk ditumbuhi sesuatu. Meskipun tidak ada pembatas antara tanah satu dan tanah yang lain, tapi para warga di desa tahu rumpun bambu mana saja yang menjadi miliknya dan milik orang lain yang ada di desa tersebut.
salah satu milik Pak Dadan yang terluas di antara para warga yang tinggal di desa. Rara yang mendengar hal itu dari Mang Uum hanya bisa mengangguk. Sesekali dia melihat ke arah rumpun-rumpun bambu tersebut dan menatapnya secara perlahan ke beberapa sudut yang nampak gelap. Matanya yang terlihat sensitif secara perlahan melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh mata biasa. Biasanya yang dia lihat adalah sosok kuntilanak atau pocong yang berdiri dan menatapnya di bawah rumpun bambu yang lebat itu. Rara hanya tersenyum melihat mereka. Sudah beberapa tahun dirinya mempunyai kemampuan seperti ini membuatnya kini tidak ketakutan lagi. Bahkan dia mulai mempelajari para demit-demit dan makhluk yang baru saja dia lihat, seperti aul yang mungkin masih berkeliaran di desa ini. "Neng!" Mang Uum tiba-tiba berhenti, tepatnya ketika dia melihat jalanan setapak dengan pepohonan yang lebat di depan sana. Rupanya itu adalah batas dari hutan bambu dan hutan lebat yang berjarak beberapa puluh meter dari mereka berdiri sekarang. Dan Mang Uum seperti sedang memperingatkan Rara sesuatu, karena kini dia memasuki hutan yang lebat dan jarang sekali dimasuki oleh manusia kecuali orang-orang tertentu di desa seperti Mang Uum. "Di depan sana adalah hutan. Jangan sampai Neng tersesat di sana ya, karena hanya beberapa orang yang tahu jalan ke tempat penyimpanan kepala ini," kata Mang Uum sambil mengangkat kepala Pak Dadan yang sudah ditutupi dengan kain putih pada saat itu. Mang Uum juga kini menarik parangnya yang sudah disarungkan di pinggangnya. Dia tahu bahwa hutan ini adalah hutan yang lebat, sehingga masih banyak hewan buas yang bisa saja mereka temui di dalam hutan. "Ingat ya Neng, di sini terkadang kita bisa bertemu dengan orang lain yang mungkin bukan manusia, seperti yang Mang katakan waktu di pemakaman. Jadi Neng hiraukan saja kalau misalkan melihat manusia yang berdiri atau berjalan di tengah hutan ketika masuk. Ini memang salah satu ritual adat yang sudah dijalankan. Ketika nanti kepala ini disimpan di tempat yang sudah ditentukan, biasanya suka ada yang menyerupai orang yang meninggal tersebut dan berkeliling di hutan ini, sehingga kita harus waspada." Rara yang mendengar hal itu kini mengangguk pelan. Dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh Mang Uum, sehingga dia kini waspada. Akhirnya Mang Uum dan Rara masuk ke dalam hutan tersebut. Sebuah hutan yang lebat dengan vegetasi pepohonan yang rapat, dengan pohon-pohon tinggi yang menjulang hingga ke atas sana. Hutan itu benar-benar rimbun, sehingga sinar matahari sangatlah sulit untuk masuk dan menerangi semua yang ada di hutan. Terlihat dari beberapa dedaunan yang masih nampak basah karena embun pagi yang menempel di daunnya. Padahal ini sudah jam 2 siang dan seharusnya daun-daun itu sudah mengering karena tersinari oleh sinar matahari sepanjang hari. Mang Uum berjalan secara perlahan di depan Rara. Jalanan setapak itu terlihat dipenuhi oleh dedaunan yang jatuh dari pohon yang ada di sekitarnya, sehingga sedikit menyulitkan mereka berdua untuk melangkah. "Hati-hati Neng, banyak pacet. Kalau nanti ada pacet yang menempel di kaki Neng, kasih tahu ya, biar nanti tak kasih garam biar pacet itu lepas dari kaki Neng," kata Mang Uum yang beberapa kali memperingati dirinya yang baru kali ini masuk ke dalam hutan. Entah berapa lama mereka berjalan di dalam hutan itu, namun yang pasti Mang Uum sendiri merasa kecapean setelah hampir 1 jam mereka berjalan di dalam hutan. Mang Uum menyarankan untuk beristirahat dulu sebentar di salah satu batu besar yang ada di depan mereka. "Neng, setelah batu besar itu tinggal turun sedikit ke arah kiri, di sana kita sudah sampai ke tempat penyimpanan kepala ini. Tapi sekarang istirahat dulu ya. Emang sadar umur Emang udah tua sekarang. Jadi bentar kasih Emang menghisap 1 batang rokok dulu sambil menyender di batu besar itu." Akhirnya Mang Uum dan Rara beristirahat di dekat batu besar yang ada di jalanan setapak tersebut. Mang Uum seperti melihat perubahan kepada Rara ketika dia berjalan memasuki hutan. Dia terlihat lebih pendiam dari sebelumnya. Rara sepanjang jalan hanya melihat ke kiri dan ke kanan, bahkan dia terlihat seperti menepuk-nepuk semak-semak hutan beberapa kali sambil berjalan di depan Mang Uum. Mang Uum juga heran, tidak seperti biasanya, tidak ada hewan buas yang mendekatinya pada hari ini. Karena biasanya seringkali muncul para anjing hutan yang mencium bau dari kepala manusia yang dia bawa. Bahkan tidak jarang dirinya harus bertemu dengan macan kumbang atau macan tutul yang seringkali memantau dirinya dari atas pepohonan. "Neng," tanya Mang Uum sambil menghisap rokok yang sudah dia nyalakan ke arah mulutnya. "Neng kayaknya tahu tentang apa yang terjadi di desa ini, Neng. Bahkan Neng sewaktu di rumah Bu Norma tadi menceritakan tentang aul yang membuat Usro hilang, Neng."
Rara hanya mengangguk pelan. Dia melirik ke arah Mang Uum sambil berkata, "Iya Mang, dari apa yang aku baca sih seperti itu. Soalnya sekarang jarang yang tahu tentang Aul. Nama itu sudah dilupakan meskipun banyak nama tempat memakai nama Aul seperti desa ini pada zaman dahulu." Mang Uum mengembuskan asap rokoknya ke udara. Asap putih yang keluar dari mulutnya kini keluar dan terbang dan menghilang di antara pepohonan hutan yang lebat. "Iya Neng, awalnya memang di sini nama desanya itu adalah Desa Babakan Aul. Namun Aul yang kita ketahui sebenarnya bukan makhluk malapetaka yang diturunkan oleh leluhur kita sehingga kejadian kemarin terjadi. Tapi Aul itu adalah sebutan dari gerombolan ajak atau anjing hutan yang banyak di hutan ini. Karena desa dekat dengan hutan ini sehingga desa ini dinamakan Desa Babakan Aul. Ya meskipun nama Aulnya sendiri dihapus oleh leluhur Emang Neng, kakek buyut yang menghapusnya. Tepatnya ketika desa ini didata oleh pemerintah setempat. Entah apa alasannya mereka menghapusnya, namun hanya tersisa bekas tulisannya di plang pemakaman umum dan tertutup oleh cat. Tapi Neng, kenapa Neng bisa tahu kalau Aul yang Neng maksud itu adalah dedemit yang membuat Usro menghilang? Apakah Neng lihat sesuatu? Karena dari tadi Neng kayaknya lebih pendiam ketika masuk hutan ini. Dan si Neng Dewi juga kayak yang sudah percaya banget ke Neng buat ngikutin proses ritualnya hingga selesai. Rara hanya tersenyum kecil mendengar hal itu. Dia teringat kembali masa-masa dirinya ketika dirinya membentuk sebuah kelompok dengan Dewi dan Danang, serta dua temannya yang kini sudah tiada. "Iya Mang, dulu aku, Dewi sama Danang dan dua temanku sering membuat konten seperti ini tentang mitos, tentang tempat yang serem, sehingga aku secara perlahan mengetahui tentang mereka. Bahkan kita punya channel yang dulu menjadi sumber pemasukan kita semasa kuliah," jawab Rara sambil tersenyum. "Oh begitu ya, pantas Neng hafal tentang Aul. Lalu Neng juga kayak membantu kita agar pemakaman Padadan harus segera dilaksanakan," kata Mang Uum yang membalas senyuman Rara. Tapi channel itu apa Neng? Emang mah kagak tahu," tanyanya dengan nada yang pelan. Rara semakin tersenyum mendengar pertanyaan dari Mang Uum. Memang wajar dirinya menanyakan hal seperti ini karena di desa ini memang minim akses sehingga mungkin saja teknologi yang mereka dapatkan tidak sepesat orang-orang yang tinggal di kota. "Ya, channel itu bikin video-video gitu, Mang. Kayak bikin video ke tempat-tempat serem, nyari tahu tentang mitos dan budaya, tapi itu sih dulu. Sekarang mah sudah enggak. Paling kita bertiga setelah ditinggalkan dua teman kita hanya mendatangi tempat-tempat yang dimana di sana butuh bantuan kita saja tanpa pernah mendokumentasikannya," kata Rara dengan senyuman yang hangat. "Oh iya, sepertinya udah istirahatnya. Ayo kita lanjut Neng, takutnya keburu malam," kata Mang Uum yang melemparkan sisa rokoknya ke arah semak-semak hutan yang basah dan dirinya kemudian berdiri sambil merenggangkan pinggangnya di dekat batu itu. Rara kembali mengangguk. Dia akhirnya ikut berdiri dan mulai mengikuti Mang Uum yang kembali berjalan menyusuri jalanan setapak di tengah hutan pada saat itu. Jalanan setapak yang mereka lalui akhirnya mendadak turun ketika Mang Uum berbelok ke jalanan yang lebih kecil di dekat sebuah tebing batu yang menjulang tinggi hingga ke atas. Jalanan tersebut terdiri dari tanah yang licin akibat hujan kemarin dan banyak sekali akar-akar pohon yang melintas di atasnya, sehingga akar pohon itu dipakai pijakan oleh mereka ketika turun menyusuri jalan setapak itu. "Hati-hati Neng, nanti jatuh," kata Mang Uum yang sejenak berhenti sambil memalingkan tubuhnya ke arah Rara yang ada di belakangnya. Jalanan itu memang sedikit licin, apalagi terlihat jarang sekali dilalui oleh manusia, sehingga hanya dedaunan yang basah dan berlumpur yang dia lihat sebagai jalanan setapak yang dilewatinya. Jalanan yang menurun itu cukup curam. Beberapa kali Rara harus memperhatikan langkahnya dan memegang tebing batu yang ada di sebelah kirinya agar tubuhnya tidak terjatuh. Sedangkan Mang Uum nampak sudah terbiasa dengan hal tersebut sehingga dia turun dengan mudahnya tanpa ada kesulitan. Setelah hampir 15 menit menuruni jalanan setapak itu, akhirnya mereka sampai di tempat yang dituju. Sebuah tempat yang terdiri dari tebing besar dengan sebuah lubang kecil seperti goa dengan tinggi setinggi orang dewasa. Rara yang tertinggal di belakang berusaha untuk menyusul Mang Uum yang sudah sampai di sana terlebih dahulu. Ketika dia sampai di sana, Mang Uum terlihat jongkok di depan sebuah pintu besi yang menutupi gua kecil itu. Pintu besi itu nampak tidak tertutup rapat.
dan di sana Mang Uum terlihat memegang sebuah gembok besar yang sudah berkarat. Pintu besi itu nampaknya sudah ada cukup lama di sana karena tiang-tiangnya terlihat kokoh dengan plat besi tua yang lebar. Bahkan sudah terlihat berkarat dengan warnanya yang coklat tua. Mang Uum yang menyadari bahwa Rara sudah sampai seketika berdiri dan menoleh ke arahnya. "Gimana? Susah kan perjalanannya?" tanya Mang Uum sambil tersenyum. "Makanya para warga nggak mau apabila disuruh ke sini. Dan hanya Emang serta keluarga Emang yang mau mengantarkan kepala-kepala para warga yang meninggal di desa ini," katanya sambil mengangkat kepala Padadan yang dia bawa. "Jadi, semua kepala itu disimpan di sini?" tanya Rara yang berjalan mendekati pintu besi itu. Dia melihat pintu besi itu seperti pernah terbuka karena gemboknya terlepas dari slot gembok yang ada di sana, dan ketika dia melihat Mang Uum, dia memegang gembok besar itu yang mungkin saja dia menemukannya ketika baru sampai di tempat ini. Mang Uum mengangguk pelan. Dia berjalan mendekati pintu besi yang besar itu dan secara tiba-tiba menariknya secara perlahan. "Semua kepala yang dimakamkan desa itu disimpan di tempat ini. Mungkin cerita Neng dan sebuah nasihat dari leluhur serta tradisi pemotongan kepala itu saling berhubungan. Mengingat Neng berkata bahwa Aul itu mengincar kepala manusia, dan hal itulah yang mungkin membuat leluhur kita melakukan hal ini. Sehingga dia membuat sebuah tempat agar Aul tidak mengincar para mayat dari warga desa yang sudah meninggal." Pintu besi itu terbuka secara perlahan, dan seketika bau busuk menyeruak keluar dari dalam gua. Hal itu tentu saja membuat Rara langsung menutup hidungnya. Begitu juga dengan Mang Uum yang memang dirinya tidak tahan dengan bau busuk dari kepala-kepala yang disimpan di sana. Namun ada sesuatu yang aneh ketika pintu itu terbuka, sehingga dia seketika langsung mendekat ke arah lubang gua dan secara tiba-tiba, "Neng, mau kemana? Jangan masuk ke dalam sana, karena di sana isinya kepala orang semua," kata Mang Uum yang mencoba melarang dirinya untuk masuk ke dalam sana. "Bentar Mang, aku seperti merasakan hal aneh yang ada di dalam sana, dan hal aneh itu sama seperti apa yang aku cium dari bau darah Usro yang menempel ke istri Mang Uum tadi pagi di rumah Dewi," kata Rara yang berusaha mendekat. Mang Uum yang mendengar hal itu hanya menggelengkan kepala. Dia seperti takut karena Rara bukanlah orang asli desa. Apalagi itu adalah tempat penyimpanan kepala yang tertutup rapat di tengah hutan dengan bau tidak sedap yang menyeruak keluar. Namun mata Rara tiba-tiba berubah. Dia seperti menatap tajam ke arah Mang Uum sehingga Mang Uum secara tidak sadar melepaskan tangannya. "Mang, sini, kepala Padadan, biar aku saja yang menyimpannya ke dalam sana," kata Rara yang kini mengangkat tangannya ke arah Mang Uum. "Tapi Neng, Mang sendiri belum pernah masuk ke dalam. Kadang Mang malah melemparkan kepalanya ke dalam sana dan menutup rapat lagi karena nggak kuat bau busuknya," jawab Mang Uum dengan nada yang pelan. Rara hanya menggelengkan kepala dengan pelan. Tangannya masih diangkat dan dia seperti memberikan gestur agar memberikan kepala manusia itu kepadanya. "Mang, aku seperti melihat sesuatu yang aneh di dalam sana. Mang Uum, kalau tidak mau ikut, tungguin aja di luar. Biar aku yang menyimpan kepalanya tanpa perlu melemparkannya di luar sana." Mang Uum nampak kalah dalam hal ini. Dia hanya membalasnya dengan anggukan sambil menyerahkan kepalanya. Lalu tidak lama kemudian dia menyerahkan parangnya yang dia pegang di salah satu tangannya yang lain sambil berkata, "Untuk jaga-jaga," kata Mang Uum. Rara yang mengerti atas apa yang Mang Uum katakan akhirnya membawa parang dan kepala manusia itu dan secara perlahan berjalan ke arah gua yang ada di depannya. Semakin dekat bau busuknya semakin menyengat. Ya wajar saja, mengingat di sana adalah kumpulan kepala manusia yang sudah ada dari puluhan bahkan ratusan tahun yang lalu. Rara yang tidak ingin kepala dari seseorang ayah yang dihormati oleh temannya dilemparkan begitu saja, akhirnya memaksakan masuk dan mencari tempat yang pas untuk menyimpan kepalanya di dalam gua. Gua itu sangatlah gelap, bahkan dia secara tidak sengaja menginjak potongan tengkorak manusia yang menghalangi jalannya, sehingga tengkorak itu pecah menjadi beberapa bagian. Perasaan aneh yang dia rasakan semakin memenuhi tubuhnya. Sesekali dia berbalik ke belakang dan dia melihat Mang Uum hanya berdiri di depan pintu besi dan tidak berani untuk masuk ke dalam gua. Akhirnya Rara terus kembali berjalan. Dari dalam sana terasa sebuah hembusan angin tipis yang berembus dari dalam gua itu, dan setelah itu dia akhirnya berhenti sejenak. Lalu dirinya mengeluarkan HP-nya untuk penerangan karena di sana terlihat sangat gelap. Namun tepat ketika dia menyalakan HP-nya,
Ada sesuatu yang membuat dia terheran-heran dengan apa yang dilihatnya pada saat itu. Karena dari tumpukan tengkorak manusia itu, terlihat ada 2 kepala manusia yang terlihat masih baru. Bahkan masih ada darah yang menetes di lehernya yang terputus. Tentu saja hal itu mengagetkan Rara. Dan ketika kepala manusia itu adalah rasa penasaran dirinya dari apa yang dia rasakan ketika berada di depan gua tersebut. Mang Uum tentu saja melihat 2 kepala manusia itu, dan 2 kepala manusia terlihat masih sangat baru, seperti baru beberapa hari diletakkan seperti ini. Rara tentu saja melirik ke arah Mang Uum. Dia ingin bertanya tentang 2 kepala yang tergeletak begitu saja di dalam sana, karena hal itu terasa janggal, mengingat 2 kepala itu adalah 2 kepala dari sopir dan kenek ambulan yang awalnya akan menjemput Pak Dadan keluar dari desa. Dia semakin khawatir setelah melihat 2 kepala itu, lalu dia seketika berbalik sambil membawa kepala Pak Dadan dan melangkahkan kakinya keluar secara tergesa-gesa setelah melihat hal itu. Namun Mang Uum yang berdiri di depan pintu besi tersebut tiba-tiba krak. Mang Uum seketika menutup pintu besi itu di saat Rara masih berada di dalam. Dia menempelkan kembali gembok itu dan secara langsung mengurung Rara di sana. Rara seketika panik karena Mang Uum tiba-tiba menutup pintu besi itu dan meninggalkan dirinya bersama dengan kepala-kepala manusia yang ada di dalam sana. Kamu terlalu banyak tahu tentang apa yang ada di desa ini. Jangan kamu ganggu ritual yang sudah terjadi selama ratusan tahun lamanya. Karena lebih baik desa ini seperti ini daripada harus berjuang melawan dirinya yang mengakibatkan banyak korban jiwa. Kamu diam saja di sana. Biarkan si Dewi dan Bu Norma pulang. Aku akan memberitahukan mereka kalau kamu sedang mencari Aul di tempat ini. Dan hal itu tidak akan membuat mereka khawatir. Apa yang terjadi di desa ini sudah ada pada kodratnya. Aku dan semua leluhurku dipercaya untuk melakukan hal ini agar dirinya tidak mengamuk. Namun aku tahu kamu akan mengacaukannya meskipun kita sudah menyelesaikan ritual pemakaman itu. Sehingga lebih baik kamu bertemu dirinya langsung di tempat yang menjadi sarangnya untuk berdiam diri. Aku akan meninggalkan kuncinya di sini, membiarkan dia pulang dan menemukanmu di dalam sana. Maafkan aku ya Rara. Aku tidak bermaksud untuk melakukan hal ini kepada sahabat dari orang yang kita hormati. Namun semua harus aku lakukan agar desa bisa tetap menjaga ritual yang ada dan hidup tenang seperti biasanya. Mang Uum tiba-tiba berbicara dengan nada yang serius. Bahkan kata Mang yang seharusnya dia ucapkan tiba-tiba berubah menjadi ke aku ketika berbicara dengan Rara yang ada di depan pintu goa yang tertutup. Mang Uum sedikit menunduk. Dia seperti berat melakukan hal ini, namun dia harus melakukannya sekarang. Terdengar suara dari Rara yang memukul pintu besi tersebut dari dalam sana. Dirinya terlihat seperti berusaha agar bisa keluar dari dalam goa itu sekarang. Mang, jangan mengunci aku di sini, Mang. Aku tahu Mang tahu semuanya, namun Mang menyembunyikan hal itu dari semua yang Mang kenal. Aku hanya membantu Dewi dan keluarga. Tidak pernah sekalipun aku mencampuri urusan kalian. Bahkan aku menyarankan untuk memakamkan kembali Pak Dadan dengan tradisi yang kalian lakukan. Diam. Mang Uum yang mendengar hal itu langsung berteriak. Aku tahu akan hal itu. Kamu terlalu banyak tahu tentang desa ini. Hanya aku yang boleh tahu tentang apa yang terjadi dengan desa ini dan semua ritual di dalamnya. Bahkan tentang Aul yang membunuh Usro di malam kemarin. Aku akan berkata bahwa ritualnya telah berhasil. Dan Aul yang kamu ceritakan di rumah Bu Norma pada saat itu adalah ulah anjing hutan. Dan aku juga akan memberitahu istriku bahwa itu adalah ulah anjing hutan, bukan oleh Aul yang dianggap malapetaka oleh masyarakat desa. Aku akan menjaga semuanya agar berjalan sebagaimana mestinya. Dan aku berterima kasih atas bantuan kalian karena sudah berhasil membujuk anaknya Bu Norma agar Pak Dadan bisa dimakamkan sesuai dengan adat. Sekarang biarkan Aul tenang di hutan ini dengan kepala yang kita persembahkan kepadanya di gua ini. Dan tidak lama kemudian, kejadian yang terjadi kemarin malam akan dilupakan secara perlahan dan warga desa akan menjalani hari seperti biasanya lagi. Mang Uum yang berkata seperti itu akhirnya berjalan kembali meninggalkan gua. Dia seperti tidak peduli dengan Rara yang terus-menerus memukul-mukul pintu besi itu dan berusaha untuk keluar dari dalam sana. Wajah Mang Uum terlihat menunduk karena baru kali ini dia mengurung manusia di tengah hutan yang mungkin saja manusia itu tidak akan bernyawa di keesokan harinya. Namun dia mau tidak mau harus melakukannya.
karena dia tahu bahwa wanita ini mengetahui segalanya dari penglihatannya, sehingga dia tidak bisa menjaga apa yang ada di desa ini apabila Rara terus ikut campur tentang Aul yang kini masih berkeliaran di sekitar desa. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.